kalau lu takut dengan kerugian, itu bisa lu nyoba yang namanya franchise. Yang tadi belum kejawab tuh pertanyaannya. Modalnya berapa? Sampai-sampai dia kesini bawa produknya. Ini gue sampai dikasih juga ya. Jadi omsetnya berapa, bro? Ya cukuplah buat jajan anak muda sebulan. Itu yang baik yang Anda lihat. Anda tidak tahu ketika ada sesuatu yang terjadi, ada. Oh iya? Bisa. Itu gua aja kaget kehidupan di kampus IPB Dramaga itu yang gua bilang, "Hah? Bisa makan dengan segini?" Semur. Ya semur. Semur tuh murah banget. 5.000 dapat ayam. Sama ayam, susu. Sayur, susu. Gorengan. Gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini gue kedatangan pebisnis sukses. Amin. Pebisnis paling sukses. Serius. Sampai-sampai dia kesini bawa produknya. Ini gue sampai dikasih juga ya produknya. Gue kenalin, namanya Agung Maulana Furqon. Mahasiswa angkatan 2015. Enggak, gue udah lulus anjir. Lu belum wisuda. Tapi gue udah lulus, udah belum sidang. Resmi. Bener ya? Unofficial ST. Berarti kalau udah sidang itu udah lulus? Udah, kan SKL udah keluar. Officialnya wisuda apa SKL? Ijazah. Oh, ijazah, berarti wisuda. Sebenarnya di sini yang mau gue bahas adalah mahasiswa yang berbisnis khususnya di bidang franchise. Lu beli franchise. Beli apa? Bayar apa nyewa apa gimana sih? Jadi gini sebenarnya. Franchise itu kayak, ya lu kalau mau awal-awal belajar bisnis, kalau lu takut dengan kerugian, itu bisa lu nyoba yang namanya franchise. Nyoba di franchise. Lu beli brand orang yang notabene udah terkenal dengan sekian harga yang telah mereka tentukan, lalu lu coba jualan dengan brand itu. Kita beli brand dan bahan baku utama biasanya. Itu ada kontrak berapa lama segala macam nggak? Nah kebetulan kalau biasanya franchise itu tergantung sih, ada yang kontrak, ada yang enggak. Nah kalau yang gue ini enggak kebetulan. Oh enggak, berarti bisa. Jadi hanya ya selamanya orang, gitu. Bisa selamanya gitu ibaratnya. Jual lepas lah ibaratnya. Oh, dan kalau lu mau istirahat dulu setahun 2 tahun, nanti lanjut tahun ketiga juga nggak apa-apa. Bisa aja. Asal kontak-kontak aja kan, yang penting kita ngambil barang ke dia atas nama dia kan, kayak gitu sih. Iya. Nah, franchise tadi kita belum ngomongin ya. Jadi si Agung, lo kan franchise-nya Yorti ya? Iya benar. Yorti ini minum dulu, cobain. Manis. Es teh manis. Itu punya lo apa? Kok berwarna gitu? Jadi ini varian teh susu. Oh, ini teh susu. Milk tea. Milk tea apa teh susu? Milk tea. Biar lebih mahal. Iya. Biar lebih mahal. Padahal harganya cuma Rp5.000. Iya. Gak ada yang sekarang 6.000. Oh, 6.000 sekarang. Udah 6.000. Nah, ini lu sekarang jualan di mana? Gua masih cuma di satu tempat. Kantin fakultas gua. Di kantin fakultas. Di Sabta Dharma Tercinta. Iya. Di Yorti ini adalah es teh. Lu beli franchise-nya, boleh sebutin nggak? Lu beli berapa sih franchise-nya? Atau modalnya deh, lu mulai franchise-nya modalnya berapa? Dari awal? Sebenarnya kalau mau awal cerita ya, awalnya itu gua dulu waktu SMA itu suka ikut lomba. Dari uang lomba itu kan dapat hadiah kan? Lomba apa nih? Wirausaha. Banyak lah, bukan? Oh, segala macam lah. LCT, bla bla bla, hafal-hafalan kayak gitulah ada. Dan kebetulan kan uangnya gua taruh tuh. Nah, dari uang gua taruh itu ada sih yang beberapa yang dipakai, biasalah anak muda. Iya. Nah, terus gue dapat beasiswa juga di IPB, beasiswa Pemprov Jabar. Dari tingkat 1? Sama PPA. Iya, tingkat 1. Sampai tingkat 4, yang Pemprov Jabar? Enggak, Pemprov Jabar itu cuma setahun sekali. Satu semester ya? Langsung sekali. Juga ya? Iya. Nah, dari situ kan, gue punya modal nih. Gue bingung kan, gue megang duit, tapi gue gak mau kehilangan duit. Iya, sementara duit lu kerja. Iya, sementara rata-rata orang yang dapat beasiswa, itu biasanya mereka banyaknya itu kayak dibeliin apalah, dihabisin apalah, padahal nggak harusnya sih, cuman gue punya pemikiran bahwa kenapa nggak gue jadiin modal aja nih, modal usaha apa gitu kan. Akhirnya gue joinan sama teman gue dulu di usaha bisnis pulsa. Setelah yang itu mana? Kok gue nggak pernah dengar jual pulsa? Ada itu di rumah gue. Oh, bukan ini, bukan daerah kampus. Iya, bukan. Terus udah bisnis pulsa, dia kita selesai lah bisnisnya dengan menyisakan beberapa keuntungan.
muter lagi kan nyari bisnis apa lagi nih. Itu sekarang masih jalan? Enggak, sekarang Oh, bisnis udah. pulsa. Nah, Terus? terus akhirnya ya gue beli, ditawarin sih sama teman Yang gue, Yorti ada ini? Yorti franchise. Kalau mau ini aja, ada teman jurusan gue ketua BKIM. Oh, ya. Nah gue ditawarin, Si Jaim. iya. Ya. Nah gue ditawarin kalau mau ini aja. Terus akhirnya gue ditemuin sama orang, akhirnya ketemu sama yang punyanya. Ya. Yang punya langsung? Yang punya, iya, yang punya Jadi Yorti. Yorti ini masih produk skala Bogor apa udah Jabodetabek? Apa udah nasional? Yang gue tahu dia baru ada di Tangerang, kata yang punya, sama di Bogor. Bogor baru dua di diploma tempat. Ada Universitas Pakuan ada, terus daerah IPB banyak banget kan? IPB udah yang jelas lah merajai. Udah baik di mana-mana, udah terkenal juga. Iya, seperti itu sih. Nah pas pertama kali lu ketemu orang itu, yang tadi belum kejawab tuh pertanyaannya, modalnya berapa? Oh modalnya ya? Iya modalnya. Ya sebenarnya ada beberapa paket ya. Atau kalau lu nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Atau mau bongkar-bongkaran aja? Range aja kali ya. Range boleh deh. Sebenarnya kan ada beberapa paket. Oh, ada paket. Jadi tergantung lu pilih paket yang mana. Kisarannya itu ya bisa dari sekitar 7 sampai 10 kali ya pada waktu itu. Pada waktu itu 7 sampai 10 juta. Iya. Itu untuk paket yang menengah. Itu paket yang disarankan. Itu antara segitu, kan ada 1 2 3 paket kalau nggak salah. Range-nya segitu. Range-nya semua paket itu 7 sampai 10. Ya, beda antar paket itu apa? Biasanya dari kelengkapan alat. Kelengkapan alat untuk jualan. Iya. Misalkan kayak ada sealer ini ya untuk kelas tutup ini. Iya, untuk tutup ini. Terus kayak ada lagi jenis sedotannya, terus ada jenis lagi tehnya. Jenis teh. Kayak rasa-rasa kan ada Yorti ini kan ada green tea, Thai tea, red velvet dan lain-lainnya kan. Nah ya itulah pokoknya banyak. Itu tergantung kita mau ngambilnya yang mana aja. Nah kebetulan kalau gue ngambilnya yang kemarin itu cuman yang teh doang. Yang teh doang. Teh melati doang. Karena gue nggak mau repot sih jualannya. Iya juga. Jadi yang gampang yang teh doang. Range-nya sekitar gitu. 7 sampai 10 juta. Iya. Itu lo mulai udah dari kapan? Gue mulai di semester 5 mau ke 6 kalau nggak salah. Semester 5 mau ke 6 itu berarti sekitar 2018. Iya, kurang lebih 2018. Iya, 2018 ya. Berarti sekarang udah mau hampir 2 tahun. Udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun lebih. 2017 akhir berarti ya. Iya. Berarti secara ini BEP udah balik modal belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Udah lama ya jangan-jangan? Udah lama. Nah, kalau gue tanya omset ya. Omsetnya deh dalam sebulan range-nya berapa? Kemarin gue juga ketemu sama Infinity kan, ngobrol sama CEO Infinity. Gue tanya, omset lu berapa? Jawabannya nggak dijawab sama dia. Jawabannya yang boleh tanya cuman calon mertua sama calon istri katanya. Nah, gue nggak tahu kalau lu nih. Gue tanya omset. Kalau omset lu berapa ya? Omset lu dari jualan Yorti ini di satu tempat. Ya. Yang gue tahu, yang gue tahu Yorti tempat lo jualan ini adalah setiap sore itu pasti habis. Bahkan mungkin belum nyampe sore udah habis kadang. Itu yang baik yang Anda lihat. Anda tidak tahu ketika ada sesuatu yang terjadi ada. Oh iya? Bisa. Sering juga nggak habis? Enggak. Kalau sering enggak, alhamdulillah enggak. Oh, tapi lebih sering habis kan? Iya. Iya. Ada kok. Iya ada. Kejadian-kejadian pahit. Kayak misalkan hujan yang mana mungkin orang minum es. Oh iya, betul juga. Salah satunya. Betul. Iya kan? Betul ya? Iya, betul juga ya. Dia itu resiko dan... Iya. Jadi omsetnya berapa, bro? Ya cukuplah buat jajan anak muda. Sebulan. Jajan? Untuk jajan. Mungkin kalau di IPB cukuplah buat jajan. Makan Konoha sampai puas juga bisa. Ya. Tapi kan kebetulan lo orang Bogor. Tinggal sama orang tua. Nah. Kalau buat orang kayak gue ngekos segala macem. Kira-kira omset dari istilahnya keuntungan yang gue dapet itu bisa nggak nutupin kehidupan gue di Bogor tanpa minta orang tua lagi? Kalau kembali lagi ke gaya hidup lu ya, Yud. Lu tahu gaya hidup gue? Sederhana. Kalau gaya hidup lu untuk Konoha dan lain-lain,
Bisa Konoha sih. itu warung makan paling murah. Ya, saya tahu ya. Terus Bisa sih kayaknya. bisa. Ya ibaratnya kita hitung aja setahun kosan berapa? Ya sekitar setahun, ada yang 4,5. Ini 4,5. 4,5 kan? 4,5 juta. Di luar biaya listrik. Sebulan anggap aja kita taruh 600 ya. Dengan Ya, oke listrik lah. dan teman-teman. Oke. Ya kan? Nah. Udah sih saya makan kan? Bisa lah. Makanan gede juga, mungkin ada 1 juta mungkin makan. Bisa 700. Oh ya, sekalian aja kita ngomongin biaya hidup di IPB ya. Bisa 700 kan? Kayaknya. 700 apa? Makan? Iya. 700 ribu makan sebulan? Iya. Atau malah kelebihan ya? Enggak lah. Gue pernah nyoba ya pas PPKU. Bentar. Ini melenceng dikit. Berarti tadi omsetnya menurut lu bisa, tapi Bisa, emang kalau harus untuk hidup mepet-mepet. sederhana, Ya, ya. kurang lah ya. Mepet lah pokoknya. Mepet. Pas lah, pas. Cukup. Itu kalau punya satu. Kalau punya satu. Kalau punya 2 termasuk yang papang. Bisa lah. Bisa lah ya. Bisa. Berarti menghasilkan ya. Ya alhamdulillah. Hah? Cukup ya. Kita cukup. Sebenarnya gue juga pengen ngomongin tentang biaya hidup mahasiswa IPB, tapi nanti lah di belakang mungkin ya. Siap. Kalau lu masih mau ngomong ya. Siap. Nah ini deh. Gue mau tahu kan lu punya satu. Iya. Itu lu jualan hampir tiap hari kan? Iya. Hampir tiap hari. Nah usaha lu tiap hari itu ngapain aja? Kan lu juga kuliah. Jadi yang lu lakukan tiap hari untuk jualan tuh apa aja? Oh jadi gini. Di pagi itu biasanya gue bikin teh. Bikin tehnya. Ya abis bikin teh. Gue bawa tuh. Bawa kampus ya? Bawa ke kampus kan. Itu biangnya lah. Iya. Udah gitu kita bawa kampus, kita buat di kampus lagi, terus ada orang sih yang jagain. Oh, ada yang jagain. Jadi 1 batch habis, gue isi lagi 1 batch. 1 batch habis berarti lu datang lagi ngasih lagi atau gimana? Ngisi lagi. Dari rumah lagi? Enggak. Jadi kan itu gue bikin dua kali biang. Oh, jadi setiap jualan 2 kali? Iya. 2 box gede itu ya? Iya, 2 box gede. Kan gue sering lihat lu bawa-bawa itu. Sekitar 27 liter. Satunya? 21 liter gitu. 1 box? Iya. Kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kayak ya nggak terlalu mengganggu kuliah gue sih. Tapi pernah kalau ada kejadian beberapa kali kayak ya harus Pak izin ke toilet, cabut dulu ke sana. Oh, berarti lu cuman yang bukan yang bikin-bikin, yang maksudnya yang ngasih biang itu tadi ya? Iya. Ngasih biang nanti orang yang jualin. Soalnya kan ada penjaganya juga kan. Iya. Teh JJ yang kemarin baru nikah. Teh JJ. Ya Teh JJ, halo Teh JJ. Nanti lu share ya ke Teh JJ ya videonya ya. Bilang lu disebut-sebut gitu. Teh JJ. Siap. Ya udah. Nah, karena tadi udah kita singgung-singgung ya, biaya hidup di Bogor. Sekalian aja gue masih biaya hidup di Bogor. Cuman ini agak keluar sebenarnya. Kalau lu jadi kemarin gue lihat ya video tentang biaya hidup di kampus-kampus tuh banyak yang ini, banyak hype bis. Terbukan, maksudnya banyak yang nyari, view-nya mantep-mantep lah. Oh ya, siap. Apalagi gue punya video tentang asrama IPB, akhir-akhir ini lagi naik lagi. Kenapa hepatitis? Nggak tahu. Kan gue udah berapa lama ya, hampir setahun yang lalu lah bikin video tentang asrama IPB. Iya. Nah baru-baru ini sekitar 2 bulan ini viewsnya naik lagi, padahal nggak. Oh karena nggak gue promosiin. Karena anak-anak mau masuk. SNMPTN masuk. Sekalian aja kita bahas biaya hidup di Bogor, maksud gue gitu. Sebagai kalau Bogor. Lu tetua Bogor ya? Dari kecil lu sekolah di Bogor kan? Gue 23 tahun di Bogor. Iya. Kalau yang gue tahu sebenarnya gue aja kaget sih sama kehidupan di IPB ini. Gue dari TK sampai SMA itu di kota Bogor. Dari TK sampai SMA sampai kuliah dong? Enggak, di kota Bogor. Oh, di kota? Di kota Bogor. Iya. Ingat ya, kota Bogor teman-teman. Iya, kota Bogor kabupaten ya. Nah, ini Dramagaan. Tapi cuma beda tipis ya. Ibaratnya itu gue aja kaget kehidupan di kampus IPB Dramaga itu yang gue bilang, hah bisa makan dengan segini? Oh iya asli. Iya, Konoha itu kaget banget gue bisa makan kayak berapa? Lu 10.000 kenyang. 10.000 hampir apa kembung ya orang makan di Konoha. Orang kaya lu pokoknya kan. 10.000 hampir kembung itu kayak. Pokoknya 10.000 orang kaya ya. Iya. Kalau di Konoha gitu bisa kan. orang kaya atau makannya banyak banget. Iya, dan udah dapet nutrisari jeruk peras. Oh iya. Atau es teh manis. Kalau sama minum ya. Bener kan, 10.000 kan. Termasuk yang kaya lah, bukan yang banyak banget. Yeah. Kalau gue waktu SMA yang namanya warteg itu ya kalau udah sama minum itu bisa sampai 25.000. Seriusan? Serius. Warteg
Kan maksud gua kota Bogor sama kabupaten kampus kita kan deket banget, paling Iya, 9 kilo tuh ke pusat kota loh. paham. Tapi Iya, emang masa? faktanya seperti itu. Oh iya, Belasan ribu sampai 25.000. Itu udah beda banget kan. itu makan Makanya doang. gue aja kaget. Tapi di Bogor lu bisa makan cuman kalau di Konoha, kalau gue ya kalau makan Konoha paling Nasi, 7 ribuan lah. tempe, Gue jarang beli minum kalau di Konoha. oh, Minumnya air putih pasti. gratis kan. Iya. Iya. Karena emang gue nggak terlalu suka juga minum yang itu. Ah, Kadang kalau lagi aus ya minum juga sih. makanya kan gue aja kaget. Makanya 10.000 udah kayak tuh ya. Sampai waktu gue asrama yang namanya tabungan ya lumayan. Pantes ya. Karena kan Iya langsung turun ya. langsung turun pengeluarannya. Kalau sama di kota gue ya Iya. mirip-mirip sih. Mirip-mirip sama di sini biayanya. Itu biaya makan. Itu kan Konoha. Kita ambil tadi Iya. yang paling murah. Kalau daerah barat deh, daerah sedang-sedangnya, daerah menengah. 10 ribuan juga ya. 10.000, 15 gak sih udah sama es teh manis? 15 termasuk sekali makan 15 ribu termasuk ya udah yang mantep juga. Udah yang enak kan? Udah Iya. nasi sayur ikan. Kalau nasi padang 10 Tiga. ribu banyak di sini. Nah kan nasi padang Nasi padang 10.000, ayam, nasi ikan, padang 10.000 banyak. rendang. Nah kan? Paling ukurannya. Iya. Tapi dapet. Tapi dapat. Kalau ukurannya ya kecil lah. Iya. Termasuk yang kecil. Cuman ya Sekarang dapat kali ya kan ayam. 10.000. Kalau lo mau gumoh ya, 10.000 tuh nasi padang. Kali 30. Kali 3, paling 900. Ya 900. Iya kan? Ya makan nasi padang tiap hari. Iya, nasi padang tiap hari. Sehari 3 kali ya. Belum ada apa itu Kalau yang masak nasi bisa lebih murah lagi. Nah, belum ada Indomie. Belum lagi apa itu yang samping gor namanya? Semur. Ah, ya semur. Semur tuh murah banget. 5.000 dapat ayam. Sama Ayam, susu. sayur, susu. Gorengan. 4 sehat 5 sempurna. Gorengan. Bayangin. Dapat gorengan iya. Iya kan? Tapi itu kan subsidi. Iya benar, subsidi Ada sih. subsidi. Tapi semua orang bisa makan di situ. Bisa makan ya. Benar. Kalau mau hemat ya pakai itu. Jadi kan kalau misalkan kita jumlahnya tadi kebutuhan pokok ya. Iya, Yang dibilang pokok kan kayak tempat tinggal, makan, sebulan 400. ya 500 lah, anggap 500 sama karena listrik. Sama listrik 500. Tambah makan tadi 10.000, 900 ya, 900.000. Ya, oke. Ya kan? 1,4. Jadi 1,4. Ya bisa lah kalau sama untuk mungkin gitu. transport jajan segala macam pulsa. Ya bisa Berapa? di 300 400. 300 400. 1,7. Yes. Berarti range-nya 1,8 kan. Range-nya sekitar 1,5 sampai 2 juta itu udah bisa bilang cukup ya. Iya, cukup. Berkehidupan di 1,5 IPB. sampai 2 juta per bulan. Betul, cukup banget sih menurut Cukup gua. banget. Tapi nggak tahu ya kalau tahun-tahun ke depan kayak gimana. Karena Dengan kan sekarang corona melihat ini new normal. bukan new normal sih, ngelihat pembangunan di Bara aja udah banyak kafe-kafe, udah banyak tempat-tempat fancy. Bisa jadi, tapi mungkin dalam waktu dekat mungkin belum. Dalam waktu dekat mungkin belum. 1 2 3 tahun ini mungkin belum mungkin ya. Ya, mudah-mudahan. bisa jadi nanti ada Yoshinoya di kantin Sabta. Who knows? Ya, who knows ya. Siapa yang ada? Biar kita ngelihat ya makin banyak dosen makan di Sabta gitu ya. Iya kan? Benar juga. Kopi kenangan gitu kan. Kopi kenangan. Apa namanya di LSI. Jangan lu udah ngincar kopi kenangan lagi buat franchise selanjutnya. Oh enggak deh. Kalau ada rezeki iya sih. Kalau ada rezeki. Nah, karena menurut gua yang gue lihat kopi kenangan yang dapat pembiayaan terbesar tuh sekarang di antara kopi-kopi yang lain ya. Pembiayaan dari dana investasi gitu dari artis, siapa itu artis luar nggak tahu sih gue. Udah gede juga ya. Iya dia gede. Kopi tuh. Janji Jiwa. Iya Janji Jiwa lumayan lah. Ya udah nih karena tadi kita nyinggung biaya hidup di Bogor ya. Sekalian. Di IPB lah ya. Iya di IPB Dramaga bukan IPB diploma ya. Iya. IPB diploma berarti lebih lagi ya. Bisa lebih lagi karena kan biaya kosnya beda di kota. Iya jelas, makan juga beda ya. Bahkan gue pernah dapet cerita dari temen gue anak diploma. Iya. Ya mereka tuh kalau nugas kan mungkin kalau kita nugas bisa di lorong asrama atau di LSI. Kalau mereka tuh kadang ya botani. Ya seperti itulah ada seperti itu. Mantap lah. Iya.